Perkenalkan, nama saya Serlida Fitriananda dengan NIM 2010-2010-15. Perkenalkan, nama saya Alvina Zulfa Sabara dengan NIM 2010-2010-1021. Perkenalkan, nama saya Dwi Novitasari, NIM 2030201142. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak, sebelum kita belajar, ada baiknya kita sama-sama berdoa ya. Yuk, ibu ikuti ibu. Tangannya diangkat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, sebelum kita belajar, ibu mau nanya nih kabar anak-anak. Apa kabar anak-anak hebat? Kayaknya belum semangat ya. Nah, untuk lebih semangat, kalau ibu nanya apa kabar anak-anak hebat harus jawabnya gini: alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar, gitu ya. Kita bareng-bareng ya, sepakat? Oke. Apa kabar anak-anak hebat? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Sekali lagi ya. Apa kabar anak-anak hebat? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Insyaallah. Baiklah, supaya kita makin semangat lagi nih, karena masih pagi kita harus semangat. Oke. Ibu ada namanya tepuk semangat. Nah, anak-anak harus ikutin ibu ya. Jadi anak-anak nanti ikutin ibu terus sambil tepuk tangan ya. Kayak gini ya. Tepuk semangat. Semangat gitu ya. Oke, kita mulai ya. Tepuk semangat. Semangat. Oke, Masya Allah, alhamdulillah. Nah, oke anak-anak, sekarang kita akan belajar apa ya? Nah, mau tahu kan? Jadi kita hari ini akan belajar IPA. Nah, IPA tentang apa ya? Kita akan belajar tentang perubahan wujud benda. Nah, anak-anak tahu nggak sih perubahan wujud benda itu yang gimana ya? Oke, kita belajar. Nah, sebelum belajar, kita harus tahu dulu tujuan pembelajaran kita apa sih? Nah, ibu kasih tahu ya. Jadi yang pertama itu anak-anak mampu mengetahui pengertian perubahan wujud benda dan macam-macamnya. Yang kedua, anak-anak mampu mengetahui contoh peristiwa perubahan wujud benda dalam kehidupan sehari-hari. Gitu ya. Nah, yuk, supaya kita makin semangat di dalam belajar, kita nyanyi dulu. Oke, kita nyanyi dulu ya. Anak-anak ikutin ya. Yuk. Gimana anak-anak? Sudah semangat kan?
tadi kita udah bernyanyi nih. Sekarang kita belajar ya. Oke. Jadi anak-anak, perubahan wujud benda itu adalah suatu proses perubahan wujud dari suatu benda menjadi wujud yang lain. Di perubahan wujud benda itu memiliki 6 jenis. Nah, diantaranya yaitu yang pertama mencair. Nah, terus yang kedua apa yo? Sudah mencair, ada membeku. Betul sekali. Yang ketiga ada apa yo? Menguap. Nah, yang keempat mengembun ya. Nah, yang kelima menyumblim. Betul. Yang keenam, yang terakhir nih apa? Mengkristal. Oke, Masya Allah, pintar-pintar banget anak ibu ya. Oke, sekian dari materi Bu Serly. Materi yang selanjutnya akan dilanjutin oleh Bu Nini. Yang pertama, mencair atau melebur. Pengertian dari mencair atau melebur adalah peristiwa perwujudan benda dari benda padat menjadi benda cair. Cairan terjadi akibat benda menyerap dan menerima energi panas atau kalor, sehingga benda padat berubah menjadi benda cair. Adapun di sini contohnya, yang pertama itu es batu yang dipanaskan atau diletakkan di tempat terbuka akan mencair. Dan yang kedua yaitu adalah es krim, akan meleleh jika dipanaskan. Yang ketiga adalah mentega. Mentega akan meleleh jika dia dipanaskan. Dan yang keempat adalah coklat batangan, akan meleleh jika dipanaskan. Dan yang kelima adalah lilin, akan meleleh jika terkena panas. Yang kedua, membeku. Membeku adalah peristiwa perubahan wujud benda dari benda cair menjadi benda padat. Membeku terjadi akibat benda melepaskan energi panas atau kalor sehingga benda cair berubah menjadi benda padat. Contohnya adalah air, yang dimana kita masukkan di dalam freezer atau pendingin akan berubah menjadi batu es. Yang kedua adalah lilin. Lilin yang cair, jika kita dinginkan, ia akan membeku. Dan yang ketiga adalah pembuatan agar-agar. Agar-agar yang tadinya cair, lama-kelamaan ia akan menjadi memadat. Dan yang keempat adalah minyak goreng, yang dimana minyak goreng ini akan menjadi padat atau menggumpal pada saat udara dingin. Dan yang kelima adalah pembuatan gula Jawa. Yang ketiga, menguap adalah peristiwa perubahan wujud benda dari benda cair menjadi benda gas. Menguap terjadi akibat benda menerima energi panas atau kalor sehingga benda cair berubah menjadi gas. Contohnya pada saat kita menjemur baju yang basah yang dijemur lama-kelamaan akan mengering. Dan yang kedua adalah menjemur ikan asin. Yang ketiga, saat memasak air akan mendidih dan jumlahnya akan berkurang. Yang keempat, bensin yang dibiarkan di tempat terbuka lama-kelamaan akan habis. Yang kelima, alkohol yang diteteskan di tangan akan menguap hingga tangan menjadi dingin. Yang keenam adalah parfum yang dibiarkan dalam botol terbuka lama-kelamaan ia akan berkurang. Selanjutnya Ibu akan
tablur. Mengkristal atau adalah peristiwa perubahan wujud benda dari benda gas menjadi benda padat. Mengkristal terjadi akibat benda melepas energi panas atau kalor sehingga benda gas berubah menjadi padat. Contoh mengkristal. Yang pertama, berubahnya uap menjadi butiran es di dalam freezer. Yang kedua, terbentuknya salju. Yang ketiga, pada lubang knalpot terdapat kotoran hitam yang disebabkan oleh gas karbon dioksida yang berubah wujud menjadi padat. Selanjutnya, materi akan disampaikan oleh Ibu Alvina. Nah, setelah kita mempelajari tentang pengertian perubahan wujud benda, jenis-jenis perubahan wujud benda, dan pembagian perubahan wujud benda, pada kali ini Ibu akan menjelaskan dan memperkenalkan tentang wujud benda, perubahan wujud benda, dan contoh dalam kehidupan sehari-hari dengan menggunakan media pembelajaran. Kemudian Ibu akan memberikan contoh soal tentang materi yang kita pelajari pada hari ini. Berikut ini video pembelajarannya. Nah, sekarang kita lihat bersama-sama. Di sini Ibu telah menyiapkan sebuah media pembelajaran yang akan mempermudah kalian mempelajari materi tentang perubahan wujud benda. Nah, media pembelajaran ini Ibu namakan PAGAP. PAGAP itu singkatan dari Panduan Perubahan Wujud Benda. Nah, kali ini Ibu akan memperkenalkan dan memperjelaskan kembali materi tentang perubahan wujud benda, mulai dari wujud benda, kemudian perubahan wujud benda, dan contoh dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang pertama di sini masih ingat gak sih wujud benda itu ada berapa? Ya betul, wujud benda itu ada 3. Yang pertama wujud benda padat, yang kedua wujud benda cair, dan yang ketiga wujud benda gas. Nah, perubahan wujud bendanya itu masih ingat tidak ada berapa jenis? Ya, perubahan wujud benda itu ada 6 jenis. Jenis yang pertama yaitu mencair, yang kedua menguap, yang ketiga ada mengibrit, dan yang keempat ada membeku, dan kelima mengembun, dan yang keenam ada mengkristal. Nah, sekarang Ibu tanya nih, perubahan wujud padat ke cair itu disebut apa? Ya, jadi perubahan wujud benda padat ke cair itu disebut mencair. Kemudian perubahan wujud benda cair ke gas itu disebut, ya, jadi perubahan wujud benda cair ke gas itu disebut menguap. Selanjutnya perubahan wujud benda gas ke benda padat disebut mengembun. Selanjutnya perubahan wujud benda padat ke cair itu disebut membeku. Kemudian perubahan wujud benda gas ke cair disebut mengembun, dan yang terakhir perubahan wujud padat ke gas itu disebut mengkristal. Nah, selanjutnya Ibu di sini akan memperjelaskan bahwasanya tanda panah berwarna oranye ini itu merupakan perubahan wujud benda melepaskan kalor. Kemudian tanda panah berwarna merah atau pink ini merupakan perubahan wujud benda menyerap kalor. Selanjutnya di sini Ibu telah menyiapkan sebuah contoh benda yang merupakan perubahan wujud atau wujud benda dari benda padat, kemudian benda cair, dan benda gas. Sekarang Ibu tanya, nah, ini gambar apa? Ya, ini merupakan gambar buku. Ini merupakan contoh benda dari benda padat, betul sekali. Kemudian di sini Ibu berikan contoh apa ini merupakan dari udara. Udara ini merupakan contoh dari benda gas. Kemudian, nah ini merupakan gambar dari susu. Susu ini merupakan contoh benda betul. Selanjutnya, nah berikut ini adalah gambar sebuah balon. Nah, balon ini merupakan contoh benda dari benda padat, cair, atau gas. Jadi balon ini merupakan contoh benda dari benda gas. Kemudian, jadi itu pensil. Pensil itu merupakan contoh benda dari benda padat. Selanjutnya ada apa ini? Ini merupakan contoh benda cair, yaitu kopi. Sekarang kita lihat di sini ada contoh, kemudian ada perubahan, dan juga ada jenis-jenis perubahan wujud benda. Nah, anak-anak sekalian, itulah tadi penjelasan yang telah Ibu sampaikan mengenai wujud benda, perubahan wujud benda, dan contoh perubahan wujud benda dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itulah tadi yang telah Ibu sampaikan. Semoga kalian dapat memahaminya ya. Nah, selanjutnya di sini Ibu akan memberikan contoh soal untuk mengevaluasi kalian seberapa jauh kalian telah memahami mengenai perubahan wujud benda. Simak
contoh soal berikut ini ya. Nah, kita sekarang masuk ke contoh soal mengenai materi yang telah kita pelajari pada hari ini mengenai perubahan wujud benda. Nah, perhatikan baik-baik ya contoh soal berikut ini. Contoh soal yang pertama, perubahan wujud benda dari benda cair menjadi gas disebut A. Mencair, B. Menguap, C. Mengkristal. Nah, kita tadi telah mempelajari mengenai perubahan wujud benda. Ada yang masih ingat tidak? Perubahan wujud benda dari benda cair ke gas itu disebut apa? Iya, betul sekali. Jadi, perubahan wujud benda dari benda cair ke gas itu disebut menguap. Jadi, jawabannya B. Untuk yang A, mencair. Mencair itu adalah perubahan wujud benda dari benda padat menjadi cair. Kemudian yang C, mengkristal adalah perubahan wujud benda dari benda padat menjadi gas. Nah, sekarang kita masuk soal yang kedua. Ada berapa jenis perubahan wujud benda? A. 6, B. 7, C. 8. Nah, sekarang kalian ingat tidak berapa jenis perubahan wujud benda? 6, 7, atau 8? Iya, betul sekali. Jadi, jenis perubahan wujud benda itu ada 6 jenis. Jenis yang pertama ada mencair, kemudian membeku, menguap, mengembun, menyublim, dan mengkristal. Nah, sekarang kita masuk soal yang nomor 3. Berikut ini yang merupakan contoh dari perubahan wujud benda membeku adalah A. Ini merupakan gambar dari salju. Yang B, gambar air yang sedang dipanaskan atau dihangatkan. Dan yang C, es batu. Nah, sekarang anak-anak ingat tidak contoh dari perubahan wujud benda membeku? Membeku itu adalah perubahan wujud benda dari benda cair menjadi benda padat. Iya, jadi jawabannya yang betul adalah yang C. Yang C itu merupakan gambar dari es batu. Jadi es batu itu merupakan contoh dari perubahan wujud benda membeku. Iya, betul. Kemudian yang A itu merupakan gambar dari salju. Salju itu merupakan perubahan wujud benda mengkristal. Kemudian yang B itu gambar dari air yang dipanaskan. Jadi air yang sedang dipanaskan itu merupakan contoh perubahan wujud benda menguap. Nah, itulah tadi contoh soal yang telah Ibu berikan untuk evaluasi kalian dalam mempelajari materi tentang perubahan wujud benda. Nah, pada kali ini kita akan mereview atau membahas kembali materi yang telah kita pelajari pada hari ini, mulai dari awal hingga akhir pembelajaran. Nah, sebelumnya masih ingat tidak apa itu pengertian dari perubahan wujud benda? Ya, betul sekali. Jadi pengertian perubahan wujud benda merupakan suatu proses perubahan dari suatu benda menjadi wujud benda yang lain. Kemudian jenis-jenis soal perubahan wujud benda itu ada berapa jenis? Ya, ada 6 jenis. Yang pertama ada perubahan wujud benda cair, kemudian perubahan wujud benda membeku, kemudian perubahan wujud benda menguap, mengkristal, mengembun, dan menyublim. Dan selanjutnya ada pembagian perubahan wujud benda, ada 2, perubahan wujud benda melepaskan kolor dan perubahan wujud benda menyerap kolor. Kemudian contohnya tadi ada banyak sekali ya. Mungkin contoh dari benda padat ada kursi, kemudian contoh benda cair ada susu, kemudian contoh benda gas ada semua dari ini. Nah, itulah tadi kesimpulan dari apa yang telah kita pelajari pada hari ini mengenai perubahan wujud benda. Terima kasih kepada semua yang telah menyimak dengan baik, dan semoga apa yang telah dijelaskan pada hari ini bermanfaat untuk kita semua dan dapat dipahami. Baiklah, untuk menutup pembelajaran pada hari ini, sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa bersama-sama ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
wal asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Amin. Nah, anak-anakku sekalian, di sini ibu perwakilan dari ibu guru sebelumnya meminta maaf jika ada kesalahan kata, perbuatan, dan kepada Allah pun tetap semangat, tetap jaga kesehatan, tetap belajar. Ibu akhiri fikir-fikir dan amal soleh. Allah maafi'il aqwami thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.